bukan untukmu. Chapter 30. Keputusan yang tepat. Apa kau punya penciuman yang tajam seperti anjing pelacak, Tuan? Gurau Sena. Ya, kurang lebih begitu. Sena hanya menanggapi dengan tertawa. Hei, kenapa kau malah tertawa? Kau tidak percaya? Dion menoleh pada Sena dengan sedikit menunduk, karena Sena lebih pendek darinya. Memangnya kenapa? Apa aku tidak boleh tertawa? Jangan begitulah. Kau jangan membatasi hak tertawaku. Sena masih bercanda dengan pura-pura merajuk. Tidak, aku tidak membatasi hak tertawamu. Kau boleh tertawa sesukamu. Asal jangan tertawa tanpa sebab saja, Sen. Sena pun tertawa mendengar gurauan Dion, hingga tak terasa mereka sudah sampai ke jalan besar. Dion dengan sigap membukakan pintu untuk Sena. Silakan Tuan Putri. Dion sedikit membungkuk seperti seorang pelayan yang sedang melayani Tuan Putrinya. Astaga Dion, kenapa kau repot-repot membukakan aku pintu? Aku kan masih punya tangan untuk membuka pintunya. Tidak usah berlebihan begini, aku jadi nggak enak, kata Sena yang merasa perlakuan Dion terhadapnya itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, aku kan tidak keberatan melakukannya. Lagi pula, kan tidak setiap hari juga. Sudah, cepat masuk. Jangan hanya berdiri saja di situ. Pinta Dion yang sudah tidak sabar ingin duduk bersebelahan dengan Sena di dalam mobil. Sena hanya bisa menghela nafasnya sambil melirik pada Dion, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah Sena masuk, Dion langsung menutup pintu lalu beralih pelan ke arah pintu pengemudi. Dion yang melihat Sena kesulitan memasang seat belt berinisiatif untuk membantu wanita itu. Namun Sena menolaknya. Tidak perlu, aku bisa, hanya sedikit macet, tolaknya halus. Dengan terpaksa, Dion kembali menarik tangannya. Padahal itu bisa ia jadikan kesempatan untuk lebih dekat dengan Sena. Tapi sayangnya, Sena menolak. Dion pun memasang seat belt-nya sebelum ia melajukan mobil. Ternyata benar kata Reno. Bukan hal yang mudah mendekati Sena. Coba saja wanita lain, pasti tidak akan menolak bantuanku. Yang ada, mereka akan sengaja mencari cara untuk bisa dekat denganku, batin Dion. Namun dengan sikap Sena yang seperti itu, Dion justru merasa tertantang untuk bisa mendapatkan hati Sena. Wanita ini memang berbeda dari wanita kebanyakan. Aku harus bisa mendapatkan hatinya. Harus bisa mendapatkan hati Sena, batin Dion. Oh iya, kau lebih suka wisata alam atau pergi ke mall? Tanya Dion. Ia takut kalau niatnya ingin membuat Sena happy, malah sebaliknya. Perkara ia membawa Sena ke tempat yang salah. Jadi, sebelum melakukan kesalahan, Dion lebih baik bertanya dulu, sekalian basa-basi daripada tidak ada obrolan sama sekali. Aku lebih suka wisata alam. Aku lebih suka ketenangan. Jujur, aku tidak terlalu menyukai keramaian. Mendengar jawaban Sena, Dion manggut-manggut. Oh, jadi dia sedikit introvert rupanya, batin Dion. Oh begitu, pantas kau lebih senang di rumah daripada pergi keluar. Ya, begitulah. Tapi sesekali aku juga butuh hiburan atau sekedar menghirup udara segar di saat aku sudah benar-benar merasa suntuk, balas Sena. Baiklah, hari ini aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang sudah pasti kau suka. Tenang dan tidak ada keramaian, kata Dion seraya tersenyum pada Sena. Aku jadi penasaran tempatnya seperti apa. Sampai-sampai kau sangat yakin kalau aku akan menyukai tempat itu, gurau Sena lalu terkekeh. Kau akan tahu nanti. Pokoknya aku yakin kau akan suka dengan tempatnya. Baiklah, cepat bawa aku ke sana kalau begitu. Siap, Tuan Putri. Hahaha. Mereka berdua tertawa. Sena,
jujur, aku merasa terkejut waktu Reno mengatakan padaku kalau hubungan kalian sudah berakhir. Terlebih saat Reno mengatakan kalau kau sedang sakit dan harus segera dioperasi. Aku sempat marah pada Reno, ungkap Dion. Sena hanya diam dengan sedikit menunduk, menahan keinginan untuk menangis. Tapi setelah aku mendengar penjelasan Reno, aku tidak jadi memarahinya. Karena setelah aku pikir-pikir, apa yang dilakukannya tidak sepenuhnya salah. Dia melakukan itu demi kesehatan mentalmu, supaya kau fokus pada kesehatanmu. Karena dia tahu kalau kau sangat mencintainya dan selalu memprioritaskan dia. Ya, dan setelah aku pikir-pikir juga, keputusan Reno tidaklah salah. Timpal Sena seraya tersenyum dengan senyuman yang dipaksakan. Dion lalu menoleh pada Sena, kemudian bertanya, Sena, apa kamu masih mencintai Reno? Sena menggeleng. Tidak, aku sudah tidak punya alasan untuk masih menyimpan perasaan terhadapnya. Tidak ada gunanya juga aku masih menyimpan perasaan pada orang yang tega meninggalkan aku di saat aku benar-benar membutuhkan kehadirannya. Ucap Sena dengan penuh kekecewaan. Kau tahu, Dion, selama aku menjalin hubungan dengan Reno, aku tidak pernah menuntut apapun darinya. Tapi di saat aku meminta dia untuk tinggal sebentar saja sampai aku sembuh, dia menolak. Itu hanya keinginan sederhana, tapi dia menolak dan tetap memilih mengakhiri hubungan. Sama sepertimu, aku juga sempat marah dan sakit hati terhadap Reno. Tapi setelah Reno pergi dari kehidupanku, aku jadi bisa lebih fokus dengan diriku. Benar apa yang dikatakannya. Kalau selama aku menjalin hubungan dengan Reno, aku lebih fokus padanya karena aku terlalu mencintainya dan ingin terus berjuang untuk mengubahnya, imbuhnya. Mendengar kalimat terakhir Sena membuat kening Dion sedikit mengerut. Lalu ia bertanya, mengubahnya? Ya, niat awalku mendekati Reno karena aku iba padanya. Iba dengan permasalahan yang ia hadapi di keluarganya. Dan aku juga peduli terhadapnya. Aku punya keinginan untuk mengubah pemikiran Reno yang tidak bersemangat untuk memperbaiki hidupnya. Aku berniat menjadi sahabat yang selalu memberi semangat kepadanya. Karena aku tahu kalau Reno membutuhkan seseorang yang benar-benar mau mendukungnya. Dion merasa tersentuh dengan niat baik Sena terhadap Reno. Tapi Reno salah paham dengan maksudku. Dia mengartikan kepedulianku sebagai bentuk rasa suka terhadapnya. Dan dia seolah membalas perasaan itu. Kemudian aku berpikir untuk mengiyakan anggapan Reno dengan harapan. Semakin aku masuk ke dalam kehidupan Reno, semakin mudah untuk aku menjadi penyemangatnya. Tapi caraku salah. Yang ada, dia bukan menjadi semangat untuk bangkit, tapi malah menjadi ketergantungan padaku. Dan dia semakin malas, sedangkan aku terjebak dalam niatku sendiri. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak, kau jangan menyalahkan dirimu, Sena. Kau sudah berusaha semampu yang kau bisa. Reno saja yang bodoh karena tidak melihat ketulusanmu. Seharusnya dia malu dan timbul semangat untuk maju, bukannya malah jadi ketergantungan padamu. Timpal Dion yang tidak ingin Sena menyalahkan diri atas kebutuhan Reno. Tapi sekarang dia sudah menyadari kebodohannya dan memilih pergi. Karena dia ingin berhenti dari ketergantungannya terhadapmu. Dia tidak ingin terus menjadi bebanmu. Terlebih setelah dia tahu keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Dan aku rasa keputusan yang diambilnya sudah cukup tepat. Karena saat ini kau memang harus fokus pada dirimu, pada kesehatanmu. Bayangkan saja,
Kalau Reno masih bersamamu, sepanjang waktu kau hanya akan memikirkan Reno, dan waktumu akan terus terbuang untuk Reno.